Oke, ini lagi ribut soal Laut Cina Selatan, gonjang-ganjing antara Indonesia dengan Tiongkok. Mari kita lihat apa yang terjadi. Sebelum itu kita harus pahami dulu bahwa ada satu hukum internasional yang mengatur hak negara atas laut. Namanya Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Masih ingat kan waktu di SMP atau SMA, bahwa negara itu berhak atas laut teritorial, CTE, dan segala macam. Nah, ini skemanya nih. Nah, itu garis pangkalnya, itu garis pantainya. Nah, negara itu berhak atas pertama 12 mil laut teritorial. Oke. Lalu ZEE-nya 200 mil dari garis pangkal. Di luar itu ada landas kontinen. Landas kontinen ini hanya dasar lautnya saja. Di luar itu bukan hak negara, kemudian itu menjadi milik semua orang, itu namanya di area atau kawasan. Nah, airnya namanya laut bebas. Jadi mana yang namanya kedaulatan, mana hak berdaulat, itu harus kita pahami juga. Nah, ada juga namanya zona tambahan. Jadi intinya sudah ada aturan jelas yang mengatur berapa hak suatu negara atas laut. Nah, peraturan itu namanya UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, hukum ini itu diakui oleh banyak negara, termasuk Tiongkok dan Indonesia. Itu yang paling penting. Nah, artinya Indonesia dan Tiongkok itu haknya sama atas laut sebenarnya. Nah, tapi mari kita lihat situasi geografisnya sekarang. Nah, ini adalah Laut Cina Selatan, ini yang di sini. Ya, Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan ini kan laut yang dikelilingi daratan gitu. Ada negara banyak sekali di sekitar situ kan. Negara yang ada Tiongkok, ada Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Taiwan, dan tentu saja Indonesia. Nah, berdasarkan hukum laut tadi, berarti kan daratan ini berhak atas laut. Nah, karena dia lautan dikelilingi daratan, itu berarti kan sekarang arah haknya itu ke arah titik tengah gitu, seperti itu. Jadi semua negara atau daratan itu berhak untuk menguasai laut ke arah tengah. Ini pasti kompleks sekali kan, pasti rumit situasinya gitu. Nah, kalau kita gambarkan sekarang haknya jadi seperti itu kira-kira. Jadi rumit sekali. Jadi semua negara ngikutin hukum aja mengklaim laut itu udah rumit. Apalagi kalau ada negara yang mengklaim lautnya tidak sesuai dengan UNCLOS. Pasti lebih rumit lagi. Mari kita lihat sekarang. Jadi di sini sudah ada batas antara Indonesia dengan Malaysia, sudah ditetapkan tahun 69, itu adalah batas untuk dasar lautnya saja. Lalu Indonesia dengan Vietnam sudah ada juga. Jadi batas laut, dasar laut untuk Indonesia dan negara tetangga itu sudah jelas. Jadi yang biru itu adalah dasar lautnya Indonesia, itu sudah jelas sekali. Nah, sekarang mari kita lihat untuk ZEE-nya yang tadi 200 mil dari garis pangkal itu. Nah, itu adalah hak ZEE-nya Vietnam, lalu itu ZEE-nya dari Filipina, Brunei, dan Malaysia, dan itu dari Indonesia. Itu kalau kita bicara hak ya. Bagaimana dengan Tiongkok? Tiongkok kan sebenarnya jauh di utara, jadi dia tidak ada hak di sini, menurut UNCLOS. Nah, kalau kita ngomong itu tadi hak, sekarang kita ngomong klaimnya atau maunya gimana. Nah, Vietnam itu maunya di situ, Indonesia maunya di situ, jadi masih di dalam haknya sendiri tadi. Bagaimana dengan Tiongkok? Tiongkok maunya di situ. Jadi membuat garis putus-putus yang melingkupi hampir keseluruhan kawasan di Laut Cina Selatan itu. Atau kalau saya coba sambung sekarang ya, kita sambung tuh jadi seperti itu. Jadi hampir semuanya mau dikuasai oleh Tiongkok. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok Tiongkok tidak ngikutin UNCLOS? Kan Tiongkok juga sudah mengakui UNCLOS. Katanya ini adalah berdasarkan historis, berdasarkan sejarah. Karena dulu katanya banyak sekali nelayan-nelayan Tiongkok sudah sejak zaman dulu itu datang ke situ untuk melakukan penangkapan ikan. Itu alasannya. Alasan kedua, Tiongkok mengatakan klaim itu yang tadi yang banyak itu sudah dilakukan sebelum adanya UNCLOS. Oke. Jadi ini menarik nih. Coba kalau kita lihat ya, klaimnya Tiongkok itu banyak yang protes, banyak yang tidak suka. Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina. Nah, Filipina pernah mengajukan ini ke pengadilan internasional. Namun ternyata pengadilan mengabulkan, itu dibatalkan. Gitu. Jadi secara hukum sebenarnya Tiongkok itu sudah dianggap tidak berhak mendapatkan itu. Oke. Jadi itu yang terjadi selama ini. Tapi ya tentu saja kita tahu juga Tiongkok tidak mengindahkan keputusan itu, dia tetap aja merasa itu ada klaimnya di situ. Jadi kemudian kalau kemudian Tiongkok beraktivitas di sekitar sini,
itu karena dia merasa itu adalah bagian dari hak historis dia. Jadi kalau mau tahu bagaimana kelanjutannya atau detailnya pembahasan analisisnya, silahkan dibaca di teksnya. Terima kasih.